Tubuh manusia mendapatkan energi dari beberapa komponen zat gizi. Ada protein, ada karbohidrat, ada lemak. Ketiga zat gizi ini mempengaruhi seberapa banyak kalori yang kita konsumsi setiap harinya. Kenapa? Karena tubuh punya kemampuan untuk mengubah zat gizi tersebut menjadi energi. Nah, untuk orang Indonesia, sebagian besar sumber energinya berasal dari karbohidrat. Studi menyebutkan bahwa konsumsi karbohidrat ini mencapai 60 bahkan 65% dari total energi yang dikonsumsi. Kalau nggak percaya, coba deh cek piringmu. Apakah banyakkan nasinya atau lauknya? Nah, ada beberapa hal yang menarik mengenai karbohidrat dan protein ini. Ketika orang menjalani program diet, banyak yang berupaya untuk mengurangi jumlah proteinnya, seiring dengan mengurangi jumlah total energi yang dikonsumsi. Sesederhana mengurangi jumlah lauk beserta nasi yang dimakan. Dan hal ini berdampak pada penurunan asupan protein. Nah, yang menariknya adalah bahwa ketika tubuh kekurangan protein, yang terjadi pada tubuh adalah dia akan mengambil jaringan-jaringan seperti otot sebagai sumber protein yang nanti akan dipakai untuk menghasilkan energi. Terutama ketika orang sedang dalam kondisi energi defisien saat menjalani program weight loss. Nah, studi menyebutkan bahwa kondisi ini bisa menghambat progres penurunan berat badan. Kenapa? Karena protein ini kan penyusun otot. Nah, ketika orang mengalami program penurunan berat badan berkurang. Yang berkurang kan nggak cuma lemak, otot juga ikut berkurang. Studi menyebutkan bahwa sebagian orang yang mengurangi protein, ini massa ototnya juga ikut berkurang. Walhasil ketika massa otot berkurang, penggunaan energi juga ikut turun. Alasannya adalah otot ini sebagai tempat yang berfungsi untuk menggunakan energi untuk berjalan, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, menjaga agar kadar atau asupan protein tetap terkendali dalam program weight loss menjadi penting. Nah, terutama ada beberapa golongan orang yang sangat sensitif terhadap ini. Sangat sensitif terhadap jumlah protein yang dikonsumsi. Kalau jumlah proteinnya berkurang banyak, maka program weight loss-nya bisa terganggu. Nah, ada sebuah gen yang mempengaruhi kondisi ini. Gen tersebut adalah FTO. FTO adalah gen yang ditemukan berdasarkan studi analisis pada ribuan masyarakat di beberapa negara di seluruh dunia yang menunjukkan bahwa sebagian orang yang membawa variasi pada gen FTO ini punya metabolisme yang agak sedikit berbeda dengan metabolisme protein dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki variasi pada gen FTO. Gen FTO ini bisa mempengaruhi bagaimana tubuh mengolah protein dan kemudian menyebabkan respon seorang terhadap diet tinggi protein atau rendah protein ini akan mempengaruhi berat badannya. Nah, sebagian studi menyebutkan bahwa ada sebagian golongan berdasarkan variasi genetik FTO ini yang lebih disarankan untuk meningkatkan asupan protein. Kenapa? Karena metabolisme proteinnya ini lebih baik ketika asupan energi yang berasal dari proteinnya tinggi. Nah, oleh karena itu, golongan orang ini disarankan untuk menjalani diet tinggi protein saat menjalani program weight loss. Jadi biasanya kalau orang program weight loss hanya 1 gram per kilogram berat badan, orang tertentu yang punya variasi tertentu pada gen FTO ini disarankan meningkatkan asupan proteinnya sampai 1,2 gram per kilogram berat badan. Ini adalah variasi gen FTO dan pengaruhnya terhadap rekomendasi protein. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saat ini Gizi Gama bekerja sama dengan Widya Genomics untuk memberikan layanan konsultasi diet dan juga rekomendasi diet yang disesuaikan dengan variasi genetik yang dimiliki oleh tubuh seseorang. Apabila kamu tertarik menjalani pemeriksaan genetik dan mendapatkan rekomendasi mengenai zat gizi dan menu makanan yang sesuai dengan variasi genetikmu, silakan menggunakan link di kolom deskripsi. Sampai jumpa!